Siswa-siswi 10 AKL yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, selamat berjumpa pada pertemuan kali ini pada pembelajaran etika profesi di semester yang genap. Semoga pada pertemuan kali ini kita semua dalam keadaan yang baik. Pada semester ini kita akan masuk bab yang keempat, yaitu analisis penyakit akibat kerja. Ini maksudnya penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dalam bekerja atau dunia kerja. Yang A, keadaan darurat di tempat kerja. Yang pertama, definisi keadaan darurat. Keadaan atau situasi darurat adalah suatu keadaan sukar atau sulit yang tidak tersangka-sangka, misalnya dalam keadaan bahaya, yang memerlukan penanggulangan segera agar tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua, sikap tenaga kerja ketika situasi darurat. Nah, adapun sikap tenaga kerja jika dalam keadaan darurat sebagai berikut. A, cepat dan tanggap jika dalam situasi yang darurat. Yang B, apresiatif terhadap pencegahan terjadinya situasi darurat atau bahaya. Apresiatif ini artinya memiliki kesadaran untuk mengamati situasi keadaan sehingga dapat mencegah terjadinya situasi darurat. Maksudnya inisiatif dalam melihat keadaan. Kemudian yang C, bersikap tenang dalam menghadapi situasi darurat. Jangan terlalu panik dan jangan terlalu lambat atau sepele. Bersikap tenang agar kita dapat berpikir atau bertindak untuk mencari jalan keluar jika dalam keadaan darurat. Ulangi lagi. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang harus dimiliki tenaga kerja ketika menghadapi situasi darurat. A, mengetahui jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Misalnya, 1, mungkin ada pelanggan yang terganggu mentalnya. Jadi kita harus mengetahui jika ada kira-kira pelanggan yang misalnya datang kemudian bicaranya tidak jelas atau tidak menyambung ini berarti pelanggan yang terganggu mentalnya Terus pandai menyikapi jika ada situasi seperti ini Sebaiknya kita menghubungi pihak keamanan Takutnya terjadi misalnya ada pelanggan yang mungkin terganggu mentalnya, bisa mungkin emosi atau marah-marah di tempat kita bekerja jadi harus cepat ditanggulangi Yang kedua, kecelakaan maksudnya kecelakaan ini di tempat kerja ataupun bisa juga terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja atau pulang setelah bekerja. Yang ketiga, kebakaran kebakaran di tempat bekerja atau kantor. Yang keempat, perampokan biasanya ada terjadi perampokan di tempat kerja atau di tempat-tempat misalnya swalayan, kantor atau bank terjadi perampokan. Dan juga sama penodongan. Yang kelima, penodongan bisa jadi di tempat kerja atau di jalanan mungkin pada saat kita menuju tempat bekerja bisa jadi di dalam perjalanan kita ditodong oleh perampok atau pencuri Yang keenam, kejadian-kejadian fisik seperti gempa bumi, mungkin bisa angin topan, badai, atau banjir juga bisa Yang ketujuh, problem kesehatan atau masalah kesehatan. Misalnya pekerja ada mengalami masalah kesehatan atau sakit atau seperti kurang enak badan Sebaiknya jika kita mengalami kurang enak badan atau sakit, sebaiknya kita tidak masuk kerja istirahat di rumah atau berobat. Jika kita paksakan untuk bekerja bisa terjadi nanti bahaya terjadi kecelakaan.
Berikut ini Bapak tampilkan contoh-contoh atau jenis bahaya di tempat bekerja ya. Seperti tadi sudah menjelaskan, ya, ini gangguan mental, mungkin adanya mungkin pelanggan depresi atau jiwa terganggu ya, sehingga perkataannya atau sikapnya tidak jelas ya. Kemudian kecelakaan tempat kerja ya, bisa jadi tertimpa barang-barang atau bahan-bahan pekerjaan atau jatuh ya, itu jenis kecelakaan di tempat bekerja. Dan ada kebakaran ya, bukan tempat kerja atau kantor ya. Kemudian ya tadi seperti ini ada perampokan ya, perampokan di bank, ada gempa bumi, dan contoh problem kesehatan ya, mungkin kurang enak badan ya. Kemudian yang B, memahami tanda-tanda peringatan bahaya di tempat kerja ya, atau tempat umum. Biasanya tempat kerja ada dipasang ya, tanda-tanda peringatan bahaya. C, mengidentifikasi situasi yang bisa menimbulkan bahaya ya. Kita bisa mengetahui ya, situasi-situasi seperti apa yang bisa menimbulkan bahaya ya. Kemudian yang D, mengenali karakteristik tamu atau pelanggan yang mencurigakan ya. Nah, kita diharapkan juga kita bisa mengetahui ya, tamu-tamu atau pelanggan yang mencurigakan ya. Biasanya berbeda ya sikap orang ya, jika ada maksud lain atau niat yang tidak baik ya, pasti gayanya akan berbeda ya. Kemudian yang D, E, mengetahui prosedur keadaan darurat di perusahaan atau tempat umum sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Ya, Bapak juga tampilkan contoh-contoh atau tanda peringatan bahaya. Nah, ini biasanya ada di perusahaan juga seperti ini. Jika ada tegangan listrik yang tinggi, pasti akan dipasang seperti ini ya. Dengan maksud agar orang atau kita tidak mendekati area tersebut. Nah, ini tanda bahaya. Nah, ini biasanya yang kedua ini dilarang berenang ya. Seperti ini contoh biasanya dipasang di pantai-pantai ya. Biasanya dilarang berenang, biasanya di pantai tersebut mungkin banyak hiu atau ada ubur-ubur yang berbahaya ya. Maka dipasang seperti ini itu dilarang berenang ya. Nah, tanda seperti ini ini biasanya setelah proses pembersihan ya, atau membersihkan atau mengepel lantai sekarang seperti ini agar orang tidak melintas ya. Mungkin masih licin atau masih basah. Agar orang tidak melewati jika ada tanda seperti ini ya. Nah, ini contoh cara mengidentifikasi bahaya di tempat kerja ya. Ini contoh biasanya di perusahaan masih ada dipasang seperti ini ya. Cara mengetahui bahaya di tempat kerja. Kemudian yang berikutnya, contoh prosedur keadaan darurat ya. Nah, ini contohnya sistem komando tanggap darurat. Ini biasanya terjadi jika ada bencana-bencana daerah atau bencana alam. Ya, ini strukturnya. Ini biasanya milik pemerintah ya. Penanganan tanggap darurat. Misalnya ada gempa atau banjir ya. Ada BNPB. BNPB ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Ya, di daerah ini ada kepalanya gubernur, kemudian turun bupati atau wali kota ya. Di bawahnya itu ada BPBD. Nah, ada TNI Polri, SKPD, dan instansi terkait, dan sampai turunan ke bawahnya. Ya. Ini contoh prosedur keadaan darurat. Ya. Kemudian yang keempat, keterampilan yang harus dimiliki tenaga kerja jika menghadapi situasi darurat. A. Menerapkan penanganan situasi darurat sesuai dengan SOP ya. Seperti tadi contoh ya, tanggap darurat tadi ada SOP-nya, ada struktur siapa yang di atas, kemudian siapa yang terlibat, dan bagaimana penanganannya, ya, seperti tadi contohnya. Kemudian yang B, mengikuti tanda-tanda peringatan tanda bahaya di tempat kerja ya.
Biasanya di perkantoran itu bisa ada tanda-tanda atau jalur atau anak panah yang menunjukkan biasanya arah evakuasi. Jalan keluarnya ada bisa tangga darurat atau di tempat titik kumpulnya ya, biasanya ada. Kemudian yang C, menentukan langkah-langkah dalam situasi darurat ya. Kita dituntut untuk melakukan tindakan atau membuat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan jika dalam keadaan situasi darurat ya. D, mengoperasikan perlengkapan situasi darurat ya. Contohnya mungkin misalnya ada alarm yang kita bisa bunyikan jika dekat dengan alarm, atau memberi tanda-tanda, memberi kode ya, bahaya terjadinya suatu keadaan darurat. Kemudian yang B, prosedur penanganan keadaan darurat ya. Yang pertama ya, kita harus menghentikan semua pekerjaan, mematikan semua peralatan yang menggunakan arus listrik, mencabut segala kabel-kabel kontak dimatikan ya, lampu dimatikan, atau sumber api lainnya ya. Atau kompor masak juga dimatikan, ingat dimatikan. Yang kedua, selamatkan barang-barang berharga yang termasuk dokumen penting ya, seperti jasa ya, akte, sertifikat itu harus diamankan, dibawa ya. Dan jangan membawa barang yang berat jika kamu melakukan evakuasi ya. Jangan membawa seperti TV yang berat atau kursi yang berat ya. Kita amankan saja barang-barang penting ya, seperti dokumen, ijazah, akte, sertifikat ya, atau emas atau uang ya, itu harus diselamatkan, itu yang paling penting. Kemudian yang tiga, kunci lemari besi atau brankas ya. Jika ada kunci lemari yang terbuat dari besi atau brankas, yaitu dikunci ya, agar benda di dalamnya itu bisa aman. Yang keempat, pada saat keluar, tutup pintu kantor agar asap tidak menyebar. Tetapi jangan dikunci dan segera tinggalkan serta mencari jalan keluar. Yang kelima, berjalan dengan tenang, jangan berlari dan panik saat meninggalkan kantor atau mes. Jika pandangan terasa gelap, dekatlah ke dinding sambil bergerak maju mencari jalan keluar yang terdekat. Yang keenam, karyawan yang ditugaskan sebagai tim evakuasi jangan meninggalkan kantor atau mes sebelum memastikan bahwa tidak ada seseorang pun tertinggal di kantor, toilet, gudang, dan kamar. Yang ketujuh, semua karyawan diminta untuk ikut membantu menanggulangi semua kemungkinan yang bisa merugikan kantor ya. Diharapkan kepada semua karyawan juga ikut terlibat dalam membantu ya jika terjadi suatu keadaan darurat ya. Membantu menolong ya. Kemudian 8, tetap berkumpul di evacuation point ya, atau titik kumpul ya, di tempat yang aman sampai situasi benar-benar aman. Yang ke-9, petugas teknisi gedung atau pejabat lain menginformasikan ke Kasubag Umum atau Kabag Umum atau bagian umum ya. Yang 10, Kasubag Umum mengusahakan mendapat persetujuan Kabag TU. Kabag TU mengambil langkah pengendalian selanjutnya. Ini biasanya dalam perusahaan atau gedung ini biasanya ada bagian-bagian keamanan atau bagian-bagian umum di gedung tersebut ya. Jadi mereka koordinasinya, alur-alur administrasi seperti itu ya. Kemudian yang ke-12, secara berkala petugas gedung memeriksa peralatan penanganan kondisi darurat dan mengurus laporan kondisi peralatan ya. Maksudnya petugas gedung ini harus mengecek ya semua perlengkapan berkaitan dengan alat-alat keselamatan ya, agar pada saat dibutuhkan bendanya siap dipakai ya. Jangan pada saat mau dipakai tetapi bendanya sudah rusak atau tidak bisa digunakan lagi ya. Jadi fungsinya harus dicek setiap saat ya, berkala. Kemudian C, pertolongan pertama pada kecelakaan ya, atau P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau rumah sakit. Baik, demikian
materi bab 4 ini. Pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Semoga pada pertemuan ini siswi dapat memahami dan dapat mempelajari lebih lanjut serta memperdalam materi ini ya. Selain di rekam video ini, siswa-siswi boleh membuka buku lainnya berkaitan dengan materi ini ya. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Sebelum mengakhiri, Pak selalu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan ya, agar terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona ini ya. Selalu menjaga jarak ya, gunakan masker jika kamu keluar, dan sering mungkin untuk mencuci tangan ya. Semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu dan bisa belajar di sekolah seperti dulu kala ya. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih.